Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai Siemens PLC Conveyor. Perkenalkan, nama saya Duratu Soliha Suranfini dengan NRP 0922040008. Saya Muhammad Reza Alfiano dengan NRP 0922040088. Saya Sari Kanadika Menjara dengan NRP 0922040089. Yang pertama, yakni prinsip kerja. Prinsip kerja dari conveyor yakni pertama tekan tombol start untuk memulai conveyor. Lalu conveyor A, B, dan C akan mulai bekerja. Dan jika ada barang yang berada di atas conveyor A bergerak melewati load cell, maka load cell akan menghitung berat dari barang tersebut. Apabila barang tersebut lebih dari 100, maka piston akan bergerak dan mengubah jalur conveyor A menuju conveyor C. Dan proximity akan menghitung jumlah barang pada conveyor C dengan hitungan +1. Sedangkan apabila berat barang kurang dari 100, maka jalur conveyor akan berubah dari jalur conveyor A menuju conveyor B, dan proximity akan menghitung jumlah barang yang pada conveyor B dengan setiap barang yang terdeteksi, maka perhitungan ditambah 1. Kemudian ada komponen inti yang digunakan. Yang pertama ada fungsi move. Fungsi move pada Siemens digunakan untuk memindahkan data dari satu lokasi memori ke lokasi RAM. Cara kerjanya itu ketika EN atau input input enable aktif, maka fungsi move akan memindahkan data dari lokasi memori yang diindeks oleh ID ke output. KID akan aktif jika transfer data berhasil. Kemudian yang kedua ada fungsi add. Nah, fungsi add ini digunakan untuk menjumlahkan dua nilai bilangan bulat. Dengan cara kerjanya yaitu ketika input enable aktif, maka fungsi add akan menjumlah IN1 dan IN2. Hasil penjumlahan tersebut akan disimpan di out. Output enable atau ENO akan aktif jika penjumlahan berhasil dilakukan. Selanjutnya, ada Patrick. Fungsi Patrick ini digunakan untuk mendeteksi rising edge atau perubahan dari low ke high pada sinyal input. Kerjanya yaitu ketika N aktif, fungsi Patrick akan terus-menerus memantau sinyal input. Dan ketika rising edge terdeteksi, output akan aktif selama satu siklus PLC. Eno akan aktif untuk menunjukkan bahwa rising edge telah terdeteksi. Oke, selanjutnya ini adalah program ladder atau program blok dari kita. Jadi seperti ini program laddernya. Oke, lanjut saya jelaskan tentang simulasi run-nya. Simulasi run program blok yang dimana diawali dengan tombol start untuk memulai sistem, yaitu ketika tombol start ditekan, maka mengaktifkan conveyor A, B, dan C. Dan di sini kita menggunakan pengunci set reset untuk sistem penguncinya, yang dimana di saat start ditekan, set reset akan mengenai arus dan menggerakkan conveyor A, conveyor B, dan conveyor C. Lalu saat ada barang melewati load cell, jika barang tersebut lebih dari 100, maka piston akan terkena arus dan akan mendorong barang agar barang tersebut ada di conveyor C. Setelah barang tersebut jalan di conveyor C, maka sensor proxy C akan mendeteksi adanya barang dan akan menghitung jumlah barangnya. Nah, di sini kita sudah simulasikan, kita inputkan 150 beratnya, yang dimana piston sudah teralih arus, yang dimana jikalau teralih arus maka piston akan berada di posisi maksimum. Nah, ini sudah mengenai apa mengenai sensor, maka display display conveyor C akan bertambah satu, yang dimana di sini kita mengalamatkan display C yaitu MB6, display B MB4. Oke, lanjut. Oke, ini yang
Sebaliknya yaitu barang ketika melewati lead cell jika barang tersebut kurang dari 100, maka piston tidak akan terkena arus dan akan tetap di posisi minimum dan barang akan tetap jalan dari konveyor A ke konveyor B. Setelah barang tersebut jalan ke konveyor B, maka sensor B akan mendeteksi adanya barang dan akan dihitung jumlah barangnya. Jadi sistem kerjanya mirip seperti yang tadi, cuman ini kebalikannya. Jikalau dikurangi kurang dari 100, maka eh, barang akan dari konveyor A ke konveyor B, bukan konveyor C. Oke, lanjut untuk simulasi run selanjutnya yaitu tombol stop yang berfungsi untuk menghentikan sistem dari mesin, yaitu mematikan konveyor A, B, dan C, lalu juga akan mereset display B, C, dan load cell. Jadi di mana ketika kita menekan tombol stop tersebut, maka akan mereset fungsi move ini yang dimana move ini outputnya yaitu display B, display C, dan load cell dan juga menghentikan sistem kerja dari konveyor yang dimana kita sudah me, nah ini udah mereset di sini stopnya. Jadi set resetnya kita stop, resetnya kita stop. Jadi jikalau stop tadi ditekan maka ini akan terhenti dan sistem akan mati. Oke, kita lanjut langsung ke HMI. Ini untuk tampilan HMI dari kelompok kami, di dalam desain HMI kami tambahkan button start dan stop, lalu konveyor A, B, dan C, dan load cell, display B dan display C. Di sini kami akan tambahkan button untuk sensor proxy B dan proxy C untuk simulasi. Simulasi run HMI yang dimana diawali dengan tombol start untuk memulai sistem, yaitu start untuk mengaktifkan konveyor A, B, dan C. Lalu saat barang melewati load cell, jika barang tersebut lebih dari 100, maka piston akan berkena arus dan akan mendorong barang agar barang tersebut ada di konveyor C. Setelah barang tersebut jalan di konveyor C, maka eksekusi akan mendeteksi adanya barang dan akan dihitung jumlah barangnya. Lalu saat ada barang melewati langsel, jika barang tersebut kurang dari 100, maka piston tidak akan kena arus dan tetap di posisi minimum dan barang akan jalan ke konveyor B. Setelah barang tersebut jalan ke konveyor, maka sensor proxy B akan mendeteksi barang dan akan dihitung jumlah barangnya. Lalu tombol stop yang berfungsi untuk menghentikan sistem dari mesin, yaitu mematikan konveyor A, B, dan C, dan juga akan mereset display B dan C dan load cell. Oke, lanjut kita ke simulasi langsung ke di software tiap portalnya. Jadi kita akan langsung simulasi. Berhubung start ini alamatnya di M0.00, hingga kita aktifkan 0.0. Nah, ketika kita sudah aktifkan, lalu kita pencet lagi, maka arus akan mengalir ke konveyor A, B, dan C, yang dimana jikalau terkena arus, maka konveyor akan berjalan. Oke, kita langsung inputkan load cell-nya, plus coba kita 150. Nah, jikalau sudah saya inputkan nilainya, maka jikalau dia lebih dari 100, piston akan terkena arus dan naik posisi maksimum. Lalu jikalau tadi dari posisi maksimum, maka ke konveyor C dan akan mengenai sensor proximity C. Proximity C alamatnya 03. Maka MW6 atau display C-nya akan menambah. Lalu kita inputkan lagi, misal kita 60, di mana itu kurang dari 100. Oke, maka piston akan tidak
terkena arus atau posisinya tetap minimum, yang dimana barang dari konveyor A akan tetap di konveyor B, tidak di konveyor C. Maka jika barang tersebut di konveyor B, maka terkena sensor proksi B, yang dimana proksi B ini alamatnya 0,2. Oke, langsung kita nyalakan sensornya. Nah, itu dia akan menambah satu, seperti itu. Nah, untuk stopnya, jikalau saya stop, yang dimana stop ini alamatnya 0,1, maka sistem akan berhenti dan load cell, display B, dan display C akan ke reset. Yang dimana kalau ke reset, maka kembali ke 0 lagi. Itu pun eh, dari konveyornya juga berhenti karena sudah di reset dari set reset di sini. Oke. Penjelasan dari program belajarnya seperti itu. Kita lanjut ke program HMI-nya. Sekarang kan dipoinang di Ini untuk tampilan HMI-nya, di mana saat tombol start di depan, maka akan mengaktifkan konveyor A, B, dan C. Setelah itu, jika load cell terima barang lebih dari 100, maka dia akan mengaktifkan piston dan menambahkan display C, dan jika barang kurang dari 100, maka dia akan mengaktifkan display B dan piston tidak aktif atau di posisi minim. Nah, itu untuk menghentikan semua sistem dan meresetnya, kita klik tombol stop, maka konveyor A, B, dan C akan mati. Begitu juga dengan display B dan C dan load cell. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.